Nay, ada cerita dari Dwi. Sebelum itu kita boleh sapa dulu temen yang di rumah ya, Nay? Boleh banget. Yang mau ngirim ceritanya bisa kirim ke Instagram, nanas buah dari mana, atau klik bio. Jangan lupa kasih Instagram atau media sosial kamu, biar kita bisa saling kenal. Di tahun 2023, Dwi itu sering ngeluh sakit gigi sampai ke kepala. Oh ya, jadi cerita ini tuh santet 7 turunan. Setelah diperiksain ke dokter, emang itu ada penyakitnya. Giginya itu berlubang. Dikasih obat lah sama dokternya kan. Tapi sering kambuh. Setiap beberapa hari sekali dan sakitnya itu cuma pas malam hari. Siangnya itu enggak. Gak lama setelah si Dwi ini sakit, ada telepon dari Mbah Roman. Dia ini orang pinter gitu. Ditanya kan, Dwi, kamu akhir-akhir ini kalau malam sering sakit gigi sampai kepala ya? Loh, kok Mbah Roman tahu? Iya Mbah, udah periksa kemana-mana, tapi nggak mempan. Sakitmu itu bukan penyakit wajar. Lebih baik kamu pulang, nanti Mbah yang obati. Maksudnya gimana Mbah? Gigiku emang bolong dan itu emang penyakit. Biasanya habis ke dokter juga sembuh kok Mbah. Sembuh itu kalau penyakit medis. Tapi ini bukan. Ada yang gak beres. Sudah, kamu pulang saja. Habis dari situ kan telepon dari Mbah Roman mati. Gak lama HP-nya Dwi ini bunyi lagi. Ada WhatsApp dari Om Asep, orang pinter juga. Om Asep ini ngirim WhatsApp sama kayak yang dibilang Mbah Roman. Kalau penyakitnya Dwi ini ada yang sengajain. Setelah kejadian itu kan emang Dwi sama suaminya ini harus pulang ke kampung libur lebaran. Anehnya, selama di kampung itu Dwi gak ngerasain sakit gigi. Semuanya tuh baik-baik aja gitu. Ceritalah Dwi sama ibunya. Diceritain gitu, ibunya ngelarang kan buat Dwi itu berangkat lagi ke Jakarta. Ibunya ini juga nyaranin buat nemuin dulu nih Mbah Roman atau Om Asep. Tapi setiap kali Dwi mau ke rumah Mbah Roman, itu kayak ada aja halangannya. Seakan-akan emang kayak nggak dibolehin ke sana. Entah harus silaturahmi ke kerabatnya, ada saudaranya yang lagi nikahan harus bantu-bantu, Om Asep mudik ke rumah mertuanya. Bahkan pernah sekalinya bisa ke rumahnya Om Rohman. Jadi rumahnya itu kan ada di pesisir pantai. Akses jalan buat ke rumahnya Mbah Roman ini ditutup karena banjir. Nah, ada jalan alternatif lain, tapi jalanannya tuh jalanan setapak dan susah dilewati kendaraan. Ya udah kan, akhirnya tuh mereka ya lagi-lagi gagal. Liburan udah selesai nih, anak-anak mereka kan harus masuk sekolah. Dwi sama suaminya tuh mutusin buat berangkat ke Jakarta. Sebenarnya ibunya tuh udah usaha banget buat ngelarang Dwi biar nggak berangkat. Tapi kan karena emang mereka tinggalnya di sana, ya mau gak mau mereka tuh harus balik. Dan bener aja, baru juga sampai Dwi di Jakarta, dia ini tuh udah sakit kurang lebih selama 2 minggu. Kepalanya sakit, rasanya tuh pusing gak karuan. Buat pulang ke kampung tuh udah gak mungkin, soalnya kan jauh 8 jam. Besok paginya, tiba-tiba ada yang nganterin ayahnya Dwi ke rumah. Permisi. Benar ini rumahnya Pak Joko? Iya benar, saya istrinya. Ada apa ya? Oh ini Bu, tadi waktu saya ke sawah, saya nemuin Pak Joko tergeletak di pinggir jalan. Dibawa masuklah ayahnya Dwi ke kamar. Ayahnya ini tuh dalam keadaan gak bisa jalan. Kemungkinan ayahnya ini ditabrak lari sampai gak sadarkan diri. Soalnya bukan cuma lutut, tapi tangannya juga luka. Abis dengar bapaknya kecelakaan, Dwi kepikiran. Dia nangis terus pengen pulang lihat bapaknya. Sampai di jam 12:30 malam, Dwi itu muntah-muntah, buat duduk aja tuh dia udah gak kuat. Badannya tuh juga udah dingin banget. Sampai akhirnya di jam 5 pagi, dibawalah ke IGD. Ibunya yang di kampung cuma bisa nunggu kabar kan. Ibunya juga udah terus-terusan nangis ngeliat keadaan sekarang. Bapaknya yang di rumah belum pulih. Dwi di Jakarta juga kondisinya belum membaik. Jadi ibunya ini di kampung tinggal sama Cika, adiknya. Ada 2 anak lainnya yang disuruh ibunya nemenin Dwi buat nungguin di rumah sakit.
namanya Utomo sama Tri. Sampai di jam 3 sore, Cika ini kan lagi ada acara sama temennya. Diteleponlah sama ibunya. "Kenapa, Bu? Kakakmu udah gak sadar dari jam 4 tadi. Wajahnya pucet, bahkan buka mulut udah gak bisa." Cika yang denger kondisi kakaknya langsung pamit pulang ke teman-temannya. Di jalan tuh dia udah nangis sampai dia tuh bawa motor ngebut banget biar cepet sampai rumah. Sampai di rumahnya, ibunya ini udah nunggu depan pintu. Tadi Kak Tri nelpon kalau keadaan Kak Dwi udah makin parah. "Ayo Bu, kita ke Bu Rin. Kita tanya, ini emang penyakit medis atau kiriman dari orang?" Ibunya mengiyakan. Pokoknya ibunya ini ngusahain segala cara gimana caranya kondisi Dwi ini bisa membaik gitu. Dan Bu Rin ini tuh orang pinter di deket rumahnya. Nah, kata Bu Rin, Dwi ini emang ada penyakit, tapi Bu Rin gak bisa bantu. Lebih kayak ke disuruh pasrah aja gitu. Besoknya, di sekitar jam 6 sore, Dwi ini diperiksa sama dokter spesialis. Dokter minta biar Dwi itu di ronsen. Soalnya setelah dicek, gak ada pembengkakan apa-apa di bagian mulutnya. Pihak keluarga yang udah gak tahu mau ngapain, ya nurut aja apa yang dibilang dokter. Setelah di ronsen, Dwi ini kan dipasang selang di hidung buat makan sama minum, karena dia udah gak bisa nelen makanan. Besok paginya, tiba-tiba Dwi ini kejang, sampai salah satu matanya tuh kayak juling gitu. Terus dia ini jerit ketakutan gitu. "Itu apa? Itu apa? Ekornya panjang, tubuhnya besar. Itu apa?" Dia datang ke sini. Suaminya yang gak ngeliat apa-apa ya cuma bisa nenangin kan. Sampai akhirnya Dwi ini bisa tidur. Dan kejadian kayak gini katanya tuh gak cuma sekali. Kadang dia ngeluh kesakitan, kadang dia ngerasa ketakutan. Dan yang bisa ngeliat itu ya cuman Dwi sendiri. Yang lain tuh gak ngerasain apa-apa. Cika yang sedih kakaknya sakit ceritalah ke temennya. Namanya tuh Nur. Dan ternyata Nur ini tuh punya kakak yang paham sama hal-hal goib. Namanya Anton. Nur nanya lah sama Cika kan, nama panjangnya Kak Dwi itu siapa, sama minta fotonya buat dikirimin ke kakaknya. Habis itu ngobrol lah kakaknya Nur ini sama ibunya Dwi. "Kalau dari yang saya lihat bukan syarafnya yang kena Bu, tapi ada yang gak beres. Kirimin alamat rumah sakitnya, biar nanti malam saya datengin lewat jalur goib. Nanti air yang saya kasih usapkan ke bagian yang sakit." Di rumah sakit, Dwi ini tuh lagi ngamuk-ngamuk. Dia tuh sampai dikasih obat penenang berkali-kali, tapi ya kayak nggak ada hasilnya gitu loh, nggak mempan buat dia. Menjelang pagi, Dwi ini baru bisa tidur. Setelah itu kan dokter ngasih hasil ronsen. Ada yang aneh. Hasil ronsennya itu semua normal, nggak ada penyakitnya. Kalau hasil ronsen normal, terus penanganan selanjutnya apa? Apa bakalan dikasih obat nyeri aja? Dwi yang masih dirawat di rumah sakit, dia tuh aneh gitu loh. Tiba-tiba dia ngomong sendiri, kayak ada temen ngobrol. Nanti abis itu dia teriak-teriak lagi sambil nunjuk-nunjuk. "Itu apa? Itu apa? Suruh pergi, aku takut." Jadi bisa dibilang dia ini kayak orang gak waras. Belum selesai kejadian itu, Dwi ngerasain sakit lagi kan bagian perutnya. Dan penyakitnya ini tuh pindah-pindah, ganti-gantian. Nanti di bagian mulut, nanti kepala, habis itu dia bisa kejang tiba-tiba. Setelah sadar, Dwi mulai gak bisa tuh diajak ngobrol. Pendengarannya tuh juga udah mulai berkurang. Jadi kalau ngomong harus deket banget dulu ke telinganya. Keadaan lagi gak karuan gitu, air yang dari temennya Cika nih udah sampai ke rumah sakit. Diusapin langsung kan ke Dwi. Dan dia ini tuh langsung teriak, histeris. Tapi bukan kesakitan. "Panas, panas." Sampai orang-orang di sekitarnya itu juga ketakutan yang ngeliat Dwi. Akhirnya dibantu kan sama orang lain sampai Dwi ini bisa tenang. Di rumah,
Om Tony datang. Gimana bule? Dwi udah mendingan? Tambah gak karuan Ton. Udah coba ke orang pinter? Udah. Airnya baru sampai, tapi dia malah jerit kepanasan. Apa mau coba ke Mbak Surip, Le? Rumahnya di mana? Daerah gunung. Nanti kalau mau tak antar. Waktu Akang ketempelan dan gak bisa jalan, Akang sembuh diobati Mbak Surip, Le. Udah kan, pokoknya setiap kali ada yang ngasih saran, ibunya Dwi tuh lakuin aja gitu. Sampai di tempatnya Mbak Surip, ini penyakit anak ibu emang bukan penyakit biasa. Artinya, sakitnya dibuat orang. Ini saya kasih garam. Dari sini, ibu langsung cari pertigaan yang deket rumah. Taburkan garamnya segenggam. Sisanya, taburkan di depan rumah. Pulangnya dari situ, ibunya langsung nyari tuh pertigaan. Nunggu agak sepi buat naburin garamnya. Terus, Om Tony ini ngomong, Le, nanti kalau nggak mempan, bilang aku. Tak anterin ke mbah yang lain. Singkat cerita, suami Dwi ini kan ngurus berkas cabut paksa dari rumah sakit. Karena nggak ada perubahan. Berkas selesai diurus, mereka masih nunggu ambulans. Ibunya Dwi nyari rumah sakit yang penanganannya itu bagus di kampung. Sampai akhirnya nemu rumah sakitnya, ibunya langsung bilang, nanti langsung bawa aja ke rumah sakit yang disaranin sama ibunya ini. Dwi yang diinfus udah gak ngenalin tuh keluarganya. Bahkan pas diajak ngobrol, dia udah gak inget. Dia sampai nanya, kamu siapa? Ibu, adik, sama suaminya yang ngeliat keadaan sama kondisi Dwi itu udah bener-bener sedih banget. Rambutnya acak-acakan, udah mulai rontok, udah bukan kayak Dwi. Anton yang dengar Dwi dibawa ke kampung, dia buru-buru datang ke rumah sakit. Dia nunggu dulu kan, dokter selesai meriksa, udah selesai, Anton mulai tuh ngelakuin pencabutan benda santet atau disebut pasangan yang ada di badannya Dwi. Adiknya Cika diajak keluar buat ngobrol. Kalau katanya, santet yang ada di Dwi ini tuh banyak. Ada 4. Di bagian kepala, dada, perut, sama kaki. Tapi karena keadaan rumah sakit yang rame, kunci Mas Anton kurang rapet katanya. Di sini nggak tahu sih, yang tahu cuma Anton doang. Maksudnya dia tuh apa? Pulangnya dari rumah sakit, Cika diajak ke orang pintar lainnya. Dikasihkan air putih buat suaminya Dwi yang minum. Pas nanya, kenapa kok suaminya harus ikut minum? Si orang pintar ini jawab, iya, ada yang mengikuti suaminya kakakmu. Gak usah mikir yang enggak-enggak, yang penting udah usaha. Hari-hari berikutnya, karena kondisinya ini makin buruk, Dwi dipindahin ke ICU. Kondisinya itu udah bener-bener berantakan, sampai tangan Dwi ini tuh diikat ke ranjang pasien karena dia tuh suka ngamuk. Dan alat-alat ICU yang dipasang di badannya itu sampai lepas. Di situ dokter mulai nanyain hasil ronsen sebelumnya. Tapi karena cabut paksa, dokter dari rumah sakit sebelumnya itu nggak ngasih. Dijelasin kan, kalau hasil ronsen sebelumnya itu normal.